Bab 9. Senangnya salat rawatib. Fase D. Kelas 3. Semester 2. Capaian pembelajaran. Elemen fikih. Memahami puasa, salat Jumat dan salat sunnah, balik dan tanggung jawab yang menyertainya, taklif. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu. 1. Membiasakan salat rawatib qabliyah dan badiah dengan benar. 2. Menunjukkan sikap tertib sebagai dampak membiasakan salat rawatib dengan benar. 3. Menjelaskan ketentuan dan tata cara salat rawatib dengan benar. 4. Mengidentifikasi ketentuan dan tata cara salat rawatib. 5. Menemukan hikmah salat rawatib dengan benar. 6. Mempraktikkan salat rawatib dengan benar. Bismillahirrahmanirrahim. C. Hikmah salat rawatib. Pada pelajaran ini kita akan fokus pada tujuan pembelajaran. Membiasakan salat rawatib qabliyah dan badiah dengan benar. Dan menemukan hikmah salat rawatib dengan benar. C. Hikmah salat rawatib. Anak-anak, adakah yang pernah mendengar hikmah salat rawatib? Apa saja hikmahnya? Setiap ibadah tentu ada hikmahnya. Baik hikmah untuk kehidupan di dunia maupun untuk kebaikan di akhirat. Demikian pula dengan ibadah salat sunnah rawatib. 1. Hikmah untuk kehidupan di dunia. Di antara hikmah yang kita dapatkan adanya ibadah salat rawatib yaitu A. Pembelajaran hidup tertib. Salat apapun mempunyai rukun yang harus dilaksanakan dengan tertib. Ini memberikan pembelajaran bahwa hidup harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Mengantri harus tertib, di jalan harus tertib, di sekolah harus tertib. B. Pembelajaran hidup disiplin. Salat rawatib selalu dilakukan saat waktunya tiba. Rawatib qabliyah akan selalu dilakukan sebelum salat fardu. Rawatib badiah selalu dilaksanakan sesudah salat fardu. Salat rawatib juga dilaksanakan menyertai salat fardu. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hidup ini harus menjalankan sikap disiplin. C. Salat rawatib qabliyah memberikan pelajaran kepada kita bahwa melakukan sesuatu membutuhkan pemanasan terlebih dahulu agar dapat melakukan kegiatan utama dengan maksimal. D. Kesehatan jasmani. Gerakan salat berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu berdampak baik terhadap tubuh kita. Semakin banyak bergerak semakin banyak otot dan syaraf tubuh kita memperoleh peregangan. Peregangan otot akan memacu peredaran darah dengan normal, sehingga menyebabkan organ tubuh kita bekerja dengan optimal. Semakin banyak salat yang kita lakukan, akan semakin membuat jasmani kita sehat. Jasmani sehat, rohani kita juga insya Allah akan sehat. E. Membuat jiwa kita tenang dan tenteram. Jiwa manusia yang normal akan merasa tenang dan tenteram sehabis melakukan kebaikan atau ibadah. Demikian pula setelah melakukan salat rawatib. 2. Hikmah untuk kehidupan di akhirat. Hikmah salat sunnah rawatib antara lain. A. Penyempurna salat fardu. Salat fardu kita mungkin ada yang kurang memenuhi ketentuan salat. Salat rawatib dianggap melengkapi kekurangan tersebut. Hikmah salat sunnah rawatib sebagai penyempurna salat fardu adalah sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Inna walain meyuzabu bilabdu yumal kimati minamaliyal tu, fainal wat fakada flavaanya, vain fazadat fakad kakabia vakuzir. Fain intaka min farati shayun klarabuat savayalla, unura liabidi min tawin fayukamalu biemme intaka min alfara, summa yaknu esseiru amaliyal dlik. Artinya, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba adalah syalatnya. Apabila bagus maka ia telah beruntung dan sukses, dan bila rusak maka ia telah rugi dan menyesal. Apabila kurang sedikit dari solat wajibnya maka Rabb berfirman, lihatlah, apakah hambaku itu memiliki solat tathawu, solat sunnah? Lalu solat wajibnya yang kurang tersebut disempurnakan dengannya, kemudian seluruh amalannya diberlakukan demikian. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. B. Memperbanyak pahala. Salat rawatib termasuk salat yang disunnahkan sehingga pelakunya akan mendapatkan pahala. Si penggagar dosa.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang salat sunnah sesudah maghrib 6 rakaat sebelum berbicara, maka akan diampunkan baginya dosa 50 tahun. Hadis riwayat Ibnu Nashr. Meskipun hadis ini lemah tapi untuk keutamaan beribadah masih bisa dikatakan relevan. Sauban, bekas budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pernah ditanyakan mengenai amalan yang dapat memasukkannya ke dalam surga atau amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Sauban mengatakan bahwa beliau pernah menanyakan hal tersebut pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau menjawab, Alaika baikathrati as sujud lillah, afayanaka la tasjudu lillahi sajatan illa rafikalah biha darajatan, wa enka biha ka, yang artinya, hendaklah engkau memperbanyak sujud kepada Allah karena tidaklah engkau bersujud pada Allah dengan sekali sujud melainkan Allah akan meninggikan satu derajatmu dan menghapuskan satu kesalahanmu. D. Selamat dari api neraka. Man fa'ala arbain kabla wa arbain biadaha aramahullahu alanar. Barang siapa salat 4 rakaat sebelum dan sesudah zuhur, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkannya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Mendapatkan surga. Siapa yang salat 2 rakaat sesudah maghrib sebelum berbicara, maka dicatat di surga Ilin. Hadis riwayat Abdur Razak. F. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah dapat menjaga 2 rakaat sebelum subuh kecuali orang yang taat beribadah. Hadis riwayat Imam Al-Bayhaqi. Tekadku. Bismillah, aku akan salat rawatib untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita ucapkan bersama-sama. Tekadku. Bismillah, aku akan salat rawatib untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi. Tekadku. Bismillah, aku akan salat rawatib untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aktivitasku. Aku menceritakan pengalamanku salat rawatib. Tulis ceritamu tentang pelaksanaan sholat rawatib yang pernah kamu lakukan. Baca ceritamu di depan gurumu. Aktivitas kelompokku. Kelompokku merumuskan hikmah salat rawatib dengan dipandu guru. Kisah teladan. Salat sunnah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i sangat terkenal dengan kealimannya. Ilmunya yang luas menjadikannya seorang mujtahid terkemuka. Pengikutnya sangat banyak dari berbagai negara. Imam Syafi'i juga dikenal sebagai ahli ibadah. Beliau tidak pernah meninggalkan salat sunnah rawatib. Bahkan setiap hari Imam Syafi'i salat sunnah tidak pernah kurang dari 300 rakaat. Ulama terdahulu banyak yang melakukan salat lebih dari 100 rakaat. Tentu tidak meninggalkan salat sunnah rawatib. Hal itu dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tugas 1. Sebutkan hikmah sholat rawatib. 2. Hafalkan dalil hikmah sholat rawatib. Terima kasih.